Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudara Weton Senin ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Katanya dari kecil dia tidak pernah lihat setan ya. Ya. Dari dulu nggak pernah lihat setan, sampai sekarang apa setannya takut sama aku ya? Lah, ngapain takut sama Anda? Ya, jadi teman-teman Weton Senin ya, ketika kita menggunakan dimensi lahir, maka kita tidak akan pernah bisa melihat setan. Karena apa? Yang muncul dimensi logika ya. Ketika orang katakanlah bisa menggunakan dimensi melihat dengan matanya ya, itu sebenarnya bukan matanya yang melihat, tapi dia ketempelan ya. Kalau orang itu tidak terbiasa laku spiritual, beda ketika Anda ini laku spiritual ya, maka Anda akan bisa melihat dengan batin Anda setan itu. Contoh misalkan melihat dengan batin ya, itu pada dasarnya adalah Anda mampu merasakan, Anda mampu mengenal diri Anda secara batin ya. Jadi misalkan ya, teman-teman Weton Senin ini ya, hidup Anda ini katakanlah jauh dari agama, jauh dari ibadah, maka otomatis di dalam tubuh Anda itu banyak bersemayam setan karena kelakuan Anda yang negatif ya. Pernahkah Anda kenal itu gitu loh ya? Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Ya. Jadi bukan berarti ketika Anda ini tidak bisa melihat setan, setan takut sama Anda. Lah sama Tuhan saja setan tidak takut kok, apalagi sama Anda gitu loh. Ya toh? Buktinya apa? Dia disuruh sama Tuhan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Dia malah milih ya, dia malah milih untuk bangkang. Nah, terus misalkan teman-teman Weton Senin, Anda punya agama, Anda punya kepercayaan, sama Tuhan disuruh Anda untuk beribadah kepadanya ya, tapi Anda tidak Anda lakukan, kira-kira sama tidak Anda dengan setan? Lah, hal semacam inilah yang perlu Anda kenali gitu. Kalau Anda tidak bisa melihat setan wujud seperti di film-film, tapi Anda harus bisa melihat pengaruh setan di dalam tubuhmu ya. Dari mana itu? Dari kelakuanmu. Jadi kalau kelakuanmu katakanlah busuk ya, tindak tandukmu busuk, berarti ada setan di dalam dirimu ya. Ketika setan di dalam dirimu ini menguasai dirimu, maka setan ini akan keluar. Anda, perilaku Anda sudah menjadi setan. Wis, tidak peduli halal haram, tidak peduli mabuk, ya, zina, mencuri dan sebagainya. Wis tidak peduli. Ya, lah itu indikasi seperti itu bisa Anda lihat dari kehidupan Anda sehari-hari gitu. Ya, kira-kira kehidupan Anda sehari-hari itu rutin enggak, istiqomah enggak menjalani ibadah kepada Tuhan, konsisten enggak gitu. Ya, paham ya? Nah, kalau katakanlah hidup Anda ini tidak konsisten di dalam menjalani ibadah Anda kepada Tuhan, maka setan di dalam tubuh Anda itu juga pasti besar gitu loh ya. Pasti banyak ya. Lah, kalau sudah tersesat, setan itu keluar. Nah, setan itu keluar. Sudah tidak perlu disesatkan. Cari yang tidak tersesat untuk disesatkan juga. Anda sudah tersesat. Nah, bukti Anda tersesat itu apa?
hidupmu tidak ada kedamaian, entah masalah keuangan, kesehatan. Nah, biasanya akan ada masalah-masalah seperti itu yang tidak bisa yang tidak bisa diselesaikan. Lah inilah yang harus Anda sikapi ya di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda mengalami peristiwa semacam itu, maka itu Anda harus maksimalkan gitu loh ya, untuk melakukan perubahan diri. Ya. Paham ya? Setan dimensinya dimensi batin. Ya. Artinya jalur energinya ibarat Anda ini ya, mata kita ini ibarat jalur tol. Setan itu ada di jalur provinsi gitu. Jalur-jalur umum ya, yang bukan tol, yang tidak bayar lah misalkan. Ketika Anda berada di jalur tol, kira-kira Anda bisa melihat enggak di jalur provinsi? Tidak bisa. Maka yang Anda harus lakukan, Anda harus berada di jalur provinsi untuk bisa melihat setan. Ya, begitu pula ketika Anda melihat setan dengan menggunakan mata telanjang Anda, itu tidak akan bisa. Tapi ketika Anda melihat dengan batin Anda, itu pasti bisa. Lah, teori semacam ini harus Anda praktekkan. Ya. Teori semacam ini harus Anda praktekkan. Kalau Anda ya, ingin melihat setan, bedanya apa? Bedanya apa? Ketika kita ini mampu melihat setan di dalam diri kita, itu mata batin Anda sudah terbuka. Artinya kita mampu mengenali sisi negatif yang ada di dalam diri kita. Ya, bukan, wah saya dari kecil sampai sekarang tidak pernah melihat setan. Apakah setan sama takut sama saya? Anda lihat saja kelakuan Anda. Lah, ketika kelakuan Anda ini katakanlah salah jalan, busuk, bejat, ya, hidupmu masalah dok, nah, berarti ya sudah berada di kelakuan setan. Lah, ngapain setan mau menakut-nakuti Anda? Ya. Anda bisa melihat cirinya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.